Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tema yang kelima ya, yaitu sales tracking pengajuan kredit. Kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi, masukkan WhatsApp. Masukkan password. Di sini ada progres pengajuan kredit, yaitu tracking pengajuan ya. Setelah kita mengajukan calon debitur atas nama John Wick ya, kita lihat nih progres pengajuan kreditnya ya. Kita klik tracking pengajuan. Perlu saya jelaskan juga bahwa tahapan proses aplikasi yang ada adalah sebagai berikut ya. Jadi pada saat sales mengajukan kredit ya, itu nanti ada proses namanya penawaran nominal kredit ya. Penawaran nominal kredit ini disampaikan oleh account officer bank ya. Dari yang kita ajukan misalkan 245 juta ya, yang diajukan oleh sales 245 juta. Nah, persetujuan dari account officer itu berapa ya? Ini ada di penawaran nominal kreditnya. Setelah penawaran nominal kredit juga ada proses SLIK ya. Jadi setelah oke nih secara plafon menerima jumlah plafon yang disampaikan, yang ditawarkan oleh account officer bank. Nah, proses selanjutnya adalah proses SLIK ya. Proses checking BI ya, untuk memastikan bahwa si calon debitur ini tidak bermasalah atau clear lah secara pinjaman existingnya ya. Apabila sudah clear, proses berikutnya adalah order jadwal take over jika memang status kreditnya adalah take over ya. Jadi teman sales harus memastikan order jadwal take overnya baik secara nominal maupun tanggal take overnya ya. Apabila sudah didapat data tersebut, baru kemudian account officer akan melakukan survei calon debitur ya, LKN lah, lembar kunjungan nasabah ya, survei calon debitur sesuai dengan prosedur yang mereka punya ya. Setelah dilakukan survei dan sudah oke ya, proses yang dilakukan oleh account officer, mereka akan melakukan kelengkapan berkas ya. Kalau berkasnya udah oke, nanti baru bisa dilakukan komite kredit ya. Komite kredit ya. Komite kredit ini kan melibatkan tim analis, melibatkan pimpinan cabang biasanya ya, dan hal-hal lainnya yang tergantung dari proses banknya masing-masing ya. Apabila komite kredit udah oke, berarti kan ada keterangan nanti kredit yang disetujui ya. Kalau misalkan memang tidak disetujui, udah ada keterangan nanti di kredit ditolak ya. Apabila sudah dilalui itu semua, proses berikutnya nanti ada proses akad kredit ya. Akad kredit ini nanti kita akan melihat informasi ini apabila pihak bank akan melakukan akad kredit ya. Setelah akad kredit tentunya kan
proses dropping ya, pencairan. Nah, kita pun akan secara dari sisi sales kita akan melihat proses pencairan ini sudah dilakukan atau belum ya. Ini informasinya di sini ya. Nah, setelah proses pencairan tentunya kan kalau tadi statusnya take over, nanti akan dilakukan take over juga nih sini. Jadi take over sesuai dengan tanggal jadwal pelunasan ya. Di sini nanti ada informasi take over 1 misalkan ya, sesuai dengan jumlah calon debitur yang dilakukan proses take over ya. Itu tahapan proses yang dilakukan oleh pihak komite bank masing-masing ya. Nah, karena kita sebagai sales baru mengajukan satu aplikasi ya atas nama John Wick. Nah, ini akan di sini muncul total aplikasi pengajuan kredit baru 1 ya. Nah, kita lihat nih siapa nih yang pengajuan kreditnya. Nah, benar kan John Wick kan? Nah, kita lihat nih datanya. Oke. Ya. Sesuai dengan pengajuan ya. Tracking ini dinamis ya. Jadi komite kredit dari masing-masing perbankan itu nanti akan menginformasikan posisi progres aplikasi ini. Jadi pada saat misalkan pada saat salah satu proses ada hal yang harus ditanyakan misalkannya seperti SLIC atau checking BI, nanti ada kolom informasi di mana kita akan mendapatkan informasi pertanyaan dari tim komite ya. Misalkan begini. Ini kita lihat dulu nih yang aplikasi ininya ya. Nah, ini kalau misalkan ada informasi apapun dari tim komite ya, ini di bawahnya lagi kalau kita geser ke bawah nanti ada keterangan pertanyaan dan pernyataan account officer ya. Itu jadi progres dan jadi satu hal yang memang kita harus jawab ya. Misalkan si AO bertanya, ini pinjaman hasil BI checking adalah ada misalkan kolektibilitas 5 di Bank X misalkan ya, yang harus dilunasi. Nah, tentunya kan itu harus disampaikan ke calon debitur bahwa pinjaman tersebut harus dilunasin. Nah, informasi ini kita dapat di sini ya, di bawah ini nih ya. Di bawah ini ya. Atau coba saya buka login yang lain ya, yang ada informasi seperti itu ya. Nih. Oke, ini ya contohnya ya. Ini misalkan saldo pusat DRP 2. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, persetujuan kita mengajukan kreditnya kan 250 juta nih, jangka waktu 153 bulan ya. Ternyata persetujuan kredit dari AO juga sama nih. Kebetulan 250 juta, jangka waktunya 153 bulan ya. Oke. Ada progres aplikasi ya. Nah, di sini progres aplikasi ini pada saat sekarang adalah penawaran nominal kredit. Jadi pada saat kita ngajuin 250 juta ya, 250 juta dengan tenor jangka waktu 153 bulan ya. Nah, ini ditawarkan juga ini karena kebetulan plafonnya sama, jadi si account officer ini menyampaikan apakah nominal kreditnya sudah setuju dengan angka yang disampaikan oleh AO nih ya, 250 juta. Apakah setuju? Oke. Di sini kan
pernyataan dan pertanyaan AO. Menunggu jawaban penawaran nominal kredit. Apakah setuju dengan nominal penawaran kreditnya? Jawaban nasabah setuju atas nominal penawaran kredit. Nah, jadi sebelum ada sebelum ada jawaban ini ada kolom seperti ini. Nah, keterangan dan jawaban nasabah ya. Jadi menunggu jawaban penawaran kredit. Sini kita jawab nih. Setuju atas nominal penawaran kreditnya ya. Oke. Oke, kalau udah dijawab nanti akan muncul jawaban nasabah di sini ya. Oke. Itu mungkin yang proses aplikasi ya. Ya sebenarnya kan ini kan dinamis ya. Nanti setelah akun officer sudah dapat jawaban dari setuju atas nominal penawaran kreditnya. Nah, ini nanti si akun officer ini akan melanjutkan proses berikutnya. Ya proses kayak misalkan slik atau apa yang harus dilakukan oleh komite kredit ya. Seperti itu sih ya. Baik, mungkin tema kali ini cukup sekian ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman semua ya. Demikian penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.